Novi. Waalaikumsalam, Bu Osi. Nah, bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Dari terakhir saya ketemu Ibu, sepertinya ini agak murung ini, Bu. Ibu kali ini nih, sesi ini. Iya nih Bu Osi, lagi ada hal yang saya pikirkan dan butuh sih solusinya Bu. Bingung saya Nah, mau curhat sama siapa kan. solusinya itu sebenarnya dari Ibu, Bu. Tapi saya juga mau tahu nih, apa hal yang Ibu maksud tadi? Apa sih masalah Ibu yang sedang Ibu alami? Nah, kira-kira apa ya yang mau kita bahas sesi kali ini, Bu? Gini loh Bu Osi, Mm-mm. ini sebenarnya masalah pribadi ya Bu. Nggak Saya, apa-apa, Bu. saya itu kurang percaya diri Bu di depan siswa saya. Jadi hal ini tuh disebabkan gini Bu, saya itu udah kurang lebih 14 tahun saya jadi guru gitu. Cuman saya itu selalu dikasih ngajar itu di kelas 10 gitu loh Bu. Jadi tahun ajaran ini Ya. saya dikasih kesempatan, dipercaya gitu untuk ngajar ke kelas 11. Sebenarnya saya senang sih Bu dapat kelas 11 karena emang ini yang saya inginkan dari dulu gitu. Iya. Karena saya tuh ngerasa gini, setiap MGMP ketika Mhm. ngumpul sama guru biologi itu, saya tuh ngerasa sangat bodoh Bu. Karena kan Kenapa? dari yang saya pahami itu cuma kelas 10 doang gitu. Sedang kelas Oh, 12 saya benar-benar buta. Terus pas kali ini saya dikasih kesempatan nih ngajar kelas 11. Cuman ya di masalah itu ya Bu, otomatis kan saya harus belajar dari nol ya Bu ya. iya iya. Terus bukan itu sih masalah utamanya, karena ini nih berbarengan Bu dengan CGP. Di Oh, mana kan gitu Ibu ya, tahu Bu, ya. sendiri kan tugas CGP itu banyak. Terus saya Mhm. ditambah lagi ngajar materi yang baru bagi saya harus ngulang dari nol. Jadi saya di samping itu saya juga keteteran Bu, membagi-bagi waktu untuk ngerjain tugas CGP dengan berbagi waktu untuk mendalami materi ketika saya harus mengajar gitu Bu. Itu masalah saya Bu. Gitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu ngerasa ini hal yang baru, tapi satu sisi juga Ibu senang ya, Bu, ya, sebenarnya Iya, ya, Bu, ya. Karena Ibu sebenarnya. keluar keluar dari zona nyaman Ibu gitu ya, Bu, Iya, ya. Nah, Ibu dikasih dipercayai di kelas 11 sekarang ya, Bu, ya. Jadi Ibu sekarang kebingungan gitu ya, Bu, ya. Kebingungan untuk memanage waktu sepertinya ya, Bu, ya. Memanage waktu, jadi hal ini karena membuat saya itu jadi tidak pede, Bu, di depan kelas. Saya tuh merasa, duh ilmu saya tuh masih kurang gitu. Di depan siswa itu ada rasa grogi gitu, Bu. berarti belum maksimal, Ibu merasa masih belum Ya, maksimal ya merasa persiapan belum Ibu. puas hati saya. Nah, kalau kayak gitu kira-kira dengan masalah yang Ibu alami sekarang gitu ya, kan ada dua nih sepertinya yang saya identifikasi ada dua masalah nih. Satu, Ibu kurang percaya diri karena ini hal baru dan Ibu belum siap sepenuhnya untuk memberikan materi karena materi yang Ibu berikan itu juga belum siap Ibu pelajari sebenarnya Ibu ya. Terus yang kedua, Ibu memanage waktu. Ibu ingin belajar materi baru, tapi kondisinya sekarang, keadaannya sekarang, Ibu juga lagi disibukkan dengan hal-hal lain di luar mengajar gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu, masalahnya apa nih solusi yang rasanya bisa Ibu lakukan gitu, Bu? Eh, saya rasa ya, Bu, ya, yang bisa saya lakukan tuh pertama saya harus bisa dulu mengatur jadwal saya. Itu yang utama. Karena kalau saya masih belum bisa mengatur jadwal ya kacau semuanya, Bu. Kemudian di samping saya harus mengatur jadwal saya juga harus fokus nih ngerjain satu-satu dulu. Mana yang duluan itu yang saya kerjakan. Misal tugas CGP itu mendesak, berarti itu yang saya kerjakan dulu. Benar. Nah, nanti baru saya fokuskan untuk mendalami materi. Besok saya ngajar apa gitu, atau minggu depan saya ngajar apa, saya harus mendalaminya dulu, harus belajar dulu gitu. Saya rasa itu yang harus saya lakukan. Iya, penting ya Bu ya kita memanage waktu, kita juga harus tahu prioritas kita apa yang perlu kita dahulukan ya Bu ya. Iya. Jadi ya itu tadi Bu, kembali ke kita tanya dulu diri kita, apa prioritas kita.
Terus, me-manage waktu juga itu sangat penting, Bu. Apapun itu nantinya bukan hanya ini aja, nanti juga ada waktu-waktu lainnya gitu. Waktu Ibu untuk keluarga, untuk anak-anak gitu kan, Bu, ya. Nah, Ibu harus bisa me-manage waktu juga, Bu. Benar seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, kemudian, Bu, eee, apa komitmen Ibu gitu terhadap rencana ini, Bu, kira-kira? Ya seperti yang saya bilang tadi, Bu, pertama saya harus, bisa mengatur waktu saya. Kemudian saya juga harus banyak, membaca buku tentang literasi, tentang materi apa yang saya akan ajarkan besoknya. Jadi, kan sekarang udah canggih ya, Bu, ya, saya bisa nonton dari YouTube, saya bisa membaca dari ulasan dari buku dan sebagainya. Intinya ya saya harus banyak membaca. Ya, benar, Bu. Kita untuk pengembangan diri kita, apa yang kita butuhkan emang kita yang tahu ya, Bu, ya. Mhm. Apa yang kita perlukan rasanya. Nah, kira-kira kapan nih, Bu, Ibu akan memulai, rencana kegiatan yang Ibu sampaikan? Eee, saya rasa secepat mungkin, Bu. Kalau besok saya ada jadwal ngajar, berarti dari malam ini saya udah mempersiapkan, diri saya untuk materi pembelajaran besok. Rancangannya udah mulai Ibu susun, rancangan-rancangan kegiatan-kegiatan yang akan Ibu lakukan ini? Sudah mulai saya coret-coret, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan, itu sudah saya mulai lakukan, Bu. Sudah mulai Ibu, urutkan prioritas apa dulu gitu ya, Bu, ya? Sudah. Sudah, oh baiklah. Nah, kira-kira Bu ya, dalam menghadapi masalah ini Bu, Ibu juga sudah memikirkan solusinya, kegiatannya apa gitu kan. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang bisa peran yang Ibu perlukan, yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan ini? Eee, apa, warga sekolah pastinya ya, Bu, ya. Tapi, Iya, di sini yang saya rasa yang bisa membantu saya yang pertama itu ya diri saya sendiri, Bu. Karena ini kan, tentang saya mengajar di kelas ya. Jadi yang utama berarti yang membantu saya diri saya sendiri. Saya harus bisa, membagi-bagi waktu untuk antara belajar dan yang sebagainya. Di samping, pihak sekolah juga membantu, rekan sejawat gitu kan, karena ketika saya nggak bisa, saya bisa bertanya sama rekan sejawat yang sesama biologi gitu kan, Bu. mm-mm. Siswa juga ikut peran di sana. Iya, benar ya Bu ya. Tetap juga siswa ya Bu ya, karena ujung-ujungnya yang perlu kita penuhi kebutuhan siswa itu tadi ya Bu ya. Iya, Nah, nah Bu, saya sudah mendengar ya Bu ya, masalah Ibu yang Ibu alami gitu. Pantas saja tadi saya lihat Ibu gitu, sepertinya lebih murung daripada terakhir kita kita ketemu kemarin itu kan sepertinya Ibu lebih ceria gitu Bu. Makanya saya tanya ini, kayaknya Ibu ini ada sesuatu yang mau Ibu sampaikan ini. Nah, beruntung sekali ya Bu ya, sesi coaching kali ini saya bisa mendengar keluh kesah Ibu. Nah, Ibu, apa nih Bu, kesimpulan dari sesi coaching kita kali ini? eee, saya merasa kesimpulannya itu adalah saya harus bisa memanage waktu, saya harus bisa memprioritaskan mana yang penting dulu, mana yang dahulukan, kemudian saya harus banyak literasi, membaca untuk memperkaya ilmu saya tentang materi yang akan saya sampaikan kepada siswa, Bu. Benar sekali Bu. Ya Bu ya, kita ini kan keadaan itu emang bisa berubah, Bu. Berubah setiap saat. Kita nggak tahu ya, Bu, ya. Kita yang namanya kita ngajar di sekolah, kapan atasan kita meminta kita memberi tugas kita ini, memberi kita tugas kita itu. Nah, kita juga sebenarnya emang harus siap ya, Bu, ya. Keadaan siap gitu. Apapun itu kita harus siap. Nah, seperti keadaan Ibu sekarang. Ibu yang biasa mengajar di kelas 10, terus sekarang udah diberi tugas untuk mengajar kelas 11. Nah, bukan alasan juga gitu ya, Bu, ya. Ibu nggak bisa karena Ibu biasanya ngajar kelas 10 itu bukan alasan seperti yang Ibu bilang tadi, ada solusinya semuanya. Kita harus bisa memanage waktu gitu ya Bu ya. Iya, Nah, kedepannya saya harap Ibu bisa komitmen dengan rencana yang sudah Ibu rancang ini. Nah, saya juga ingin melihat nih Bu, saya ingin mengevaluasi juga nantinya bersama-sama Ibu 2 minggu ke depan bagaimana hasil dari apa rencana yang sudah Ibu rancang ini, bagaimana hasilnya kita evaluasi bersama 2 minggu yang akan datang ya Bu ya. iya. Baik Bu, ada lagi Iya, Bu?
yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Makasih ya, Bu. Tadinya saya masih bingung saya harus di mana gitu. Nggak Tapi apa-apa, dengan Bu. ada obrolan kita hari ini tercerahkan. Saya mendapat solusi gitu, Bu. Ya, Makasih solusinya ya. sebenarnya itu udah dari Ibu loh, Bu. Cuman saya tadi tuh hanya ingin menggali lagi. Siapa tahu mungkin dengan kita berbicara, dengan kita sharing, Ibu bisa terbuka hati Ibu, terbuka juga pikiran Ibu untuk mencari solusi dari masalah Ibu sendiri. Nah, Ibu jangan lupa, Bu, kalau misalnya ada masalah seperti ini jangan dipendam. Itu nanti efeknya ya kayak itu tadi, ke wajah Ibu yang murung gitu, ke mood Ibu yang nggak bagus, motivasi ngajar Ibu juga nggak bagus jadinya. Jangan lupa Ibu kalau ada apa-apa, sharing lah, kita bisa buka ruang diskusi, bisa hubungi saya, jangan sungkan Bu. Iya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu.